Salam, salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tema renungan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah cara menyelesaikan konflik. Sekali lagi, cara menyelesaikan konflik. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang hidup di muka bumi ini pernah mengalami konflik, pernah bertentangan atau bermasalah dengan orang lain. Di dalam salah satu berita online dituliskan begini: konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Dalam hal ini, konflik hakikatnya dimulai dari pikiran. Pikiran tentang eksistensi diri sendiri maupun dalam konteks ada dalam kebersamaan dengan orang lain atau kelompok. Dengan begitu, konflik dapat muncul dalam diri sendiri maupun kepada orang lain. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Berikut ini saya sampaikan beberapa penyebab dari konflik yang muncul dalam diri sendiri maupun dalam kelompok. Yang pertama adalah perbedaan individu. Tidak ada 2 orang yang memiliki sifat, sikap, cita-cita, dan minat yang sama. Karena perbedaan-perbedaan ini, mereka gagal mengakomodasi diri mereka sendiri yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. 2.
Perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok. Budaya suatu kelompok berbeda dengan budaya kelompok yang lain. Perbedaan budaya antar kelompok terkadang menimbulkan ketegangan dan konflik. Perbedaan agama juga terkadang menyebabkan perang dan penganiayaan dalam sejarah. 3. Benturan kepentingan. Kepentingan orang atau kelompok yang berbeda terkadang terjadi percecokan atau bentrok. Contoh, kepentingan buruh berbeda dengan kepentingan pengusaha. Buruh senang dengan gaji yang besar dengan pekerjaan yang sedikit. Tetapi sebaliknya, pengusaha pengen hasil yang maksimal atau hasil yang besar, keuntungan sebesar-besarnya, dan upah minimum, upah serendah-rendahnya untuk seluruh karyawan. Jadi perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial menjadi penyebab konflik ketika sebagian masyarakat melakukan perubahan itu sendiri seiring dengan perubahan di bagian yang lain. Jadi ada perubahan yang dapat disesuaikan. Perubahan sosial menyebabkan kelambanan budaya yang berujung pada konflik. Konflik orang tua dengan remaja adalah hasil dari perubahan sosial. Orang tua yang masih kuno, tapi dengan remaja, pemuda yang sudah menikmati kemajuan-kemajuan teknologi, dan seringkali dengan orang tua mereka sendiri terjadi konflik atau bentrok. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam situs Sarapan Pagi juga disampaikan, dituliskan di sana bahwa tidak dapat disangkal bahwa hal menegur sesama kita adalah pekerjaan yang sulit. Menegur orang yang berkonflik dengan kita itu salah satu pekerjaan yang begitu sulit. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran. Ada banyak orang juga yang salah menegur. Caranya salah. Dia menegur orang lain di tengah-tengah orang banyak, di muka umum, sehingga terkesan mempermalukan orang lain. Oleh karena itu, supaya konflik dan permasalahan cepat selesai dan tuntas, maka ada beberapa cara atau tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah. Kita harus mengetahui apa pokok permasalahan penyebab dari konflik itu sendiri. Di dalam Matius pasal 18 ayat 15 dikatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Engkau telah mendapatnya kembali. Dosa yang dilakukan ini harus diketahui atau dimengerti secara utuh dan tuntas. Jangan sepotong-sepotong. Hal ini penting untuk menghindarkan kesalahan yang mengakibatkan munculnya atau terjadinya konflik yang baru atau masalah-masalah yang baru. Maka kita perlu sekali
untuk mengidentifikasi apa masalahnya. Yang kedua, kita perlu menegur secara pribadi. Perhatikanlah betapa indah jalan yang ditunjuk di dalam ayatnya yang ke-15 ini. Bahwa teguran itu harus dimulai di bawah 4 mata. 4 mata. Supaya jangan teguran itu terlalu mempermalukan. Apalagi bila kita menegur seseorang, janganlah kita berniat untuk memukul. Jangan sampai kita hanya mempermalukannya saja, memukulnya begitu rupa. Tetapi niat kita ialah untuk mendapatkan kembali saudara kita yang sudah seperti atau sudah laksana seperti seekor domba yang sesat. Supaya kiranya teguran yang kita ucapkan kepada saudara kita yang berbuat salah dapat menjadi pertolongan baginya. Yang ketiga, bicarakan dengan orang yang tepat. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, kita juga sudah menegurnya dengan 4 mata, dan rupanya itu juga tidak menyelesaikan masalah, maka bicarakanlah dengan orang yang tepat. Matius pasal 18 ayat 16 menyatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Perhatikan, bagian A, saksi 2 atau 3 orang. Pada tahap ini, kita harus mendatangkan atau melibatkan beberapa saksi pada saat penyelesaian masalah. Keikutsertaan 2 atau 3 orang di dalam teguran ini ada 2 alasannya. Yang pertama adalah bahwa teguran yang diberi oleh 3 orang adalah lebih kuat daripada teguran yang diucapkan oleh 1 orang saja. Jadi kalau 2 atau 3 orang menyampaikan nasihat, maka diharapkan lebih berpengaruh, lebih diterima oleh yang bersangkutan. Dan alasan yang kedua adalah dengan 2 orang tambahan itu, pembicaraan akan menjadi lebih matang dan lengkap. Jadi semua orang bisa memberikan pendapat dari berbagai sudut sehingga dapat dicarikan jalan keluar yang tepat. Apabila berhasil, dia akan memperoleh orang itu sebagai sahabatnya dan memulihkan hubungan orang tersebut dengan Tuhan dan dengan sesama orang yang beriman. Hal itu bertujuan untuk mengajak saudara kita yang berdosa atau yang berkonflik dengan kita kembali di tengah-tengah jemaat dan hidup dalam persekutuan. Nah, jadi kita membicarakan kepada orang yang tepat. Bagian A tadi adalah membicarakannya 2 atau 3 orang saksi yang dapat dipercaya. Bagian B-nya adalah bahwa di sidang di hadapan jemaat. Mengingat karena 4 mata tidak mempan, juga dengan 2 atau 3 orang saksi juga tidak berhasil, maka perlu dibawa di dalam sidang jemaat. Perlu diselesaikan secara bersama-sama di tengah jemaat. Matius pasal 18 ayat 17 mengatakan begini, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jika pihak yang bersalah tetap tidak mau mengakui kesalahannya dan dosanya cukup parah sehingga mempengaruhi jemaat, gereja atau sidang jemaat harus ikut campur menangani masalah tersebut.
ketidaksediaan untuk mematuhi nasihat gereja, dalam hal ini jemaat-jemaat yang hadir, menjadikan orang yang bersalah tadi harus dianggap sebagai orang yang tidak beriman, tidak mengenal Allah, bahkan disebut sebagai pemungut cukai. Tentu saja tindakan semacam ini harus termasuk juga usaha untuk menjangkaunya dengan Injil. Artinya sedapat mungkin kita berusaha terlebih dahulu, dan kalau sudah tidak bisa, maka itu bukan lagi tanggung jawab kita serahkan kepada Tuhan. Ada sanksi atau hukuman bagi mereka yang tetap tidak mau mengakui kesalahan. Terjadi pengucilan bagi mereka yang terus berdosa atau mempertahankan konflik dan tidak mau menyelesaikannya. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah di antara kita yang sedang berkonflik dengan orang lain? Sekali lagi, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah di antara para pendengar ini yang juga sedang mengalami konflik dengan orang lain? Sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan pada hari ini, selesaikan dengan cepat. Kalau memungkinkan sekarang juga. Jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu. Segera hubungilah orang yang sedang berseteru dengan engkau. Selesaikan masalahmu. Sebab jika kita senang dengan perdamaian dan persekutuan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan begini, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Tuhan, di situ aku, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Lagi pula, Tuhan juga sudah berfirman. Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat, cara terbaik menyelesaikan konflik adalah mengidentifikasi masalah dengan baik. Kita harus tahu apa yang menjadi pokok permasalahan. Jadi yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan baik. Yang kedua, menegur secara pribadi. Kita berbicara langsung kepada yang berkonflik dengan kita secara empat mata. Yang ketiga, meminta pendapat orang yang tepat. 2 atau 3 orang saksi yang berkompeten, yang dapat dipercaya. Juga seluruh jemaat lokal atau jemaat atau orang-orang percaya yang terdekat yang ada yang bisa dihadirkan. Supaya mereka juga boleh memberikan pendapat dan memberikan nasihat kepada orang yang bersalah. Dengan demikian, kita percaya bahwa semua konflik dapat teratasi. Kita semua akan hidup dalam damai dan sejahtera. Tuhan dimuliakan. Dan kita merasakan damai Tuhan. Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kita sekalian. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.